Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-157 ini akan membahas intervensi kesehatan lingkungan dalam pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Sebelum melihat video 157 ini, saya anjurkan Sobat sehat melihat dulu video ke-10 tentang pelayanan UKM Kesling di puskesmas dan video 37 tentang tenaga kesehatan lingkungan, serta video 152 sampai dengan 154 dan 155 sampai dengan 156. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, dalam konsideran mengingat dalam SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan yang disediakan harus memuat dasar kewenangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuatan SK tersebut. Dan peraturan perundangan tersebut harus yang terbaru dan tidak dicabut. Intervensi kesehatan lingkungan di puskesmas ada di lampiran Permenkes RI nomor 13 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas. Yuk kita pelajari seperti apa isinya. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang dapat berupa A. Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat. B. Perbaikan dan pembangunan sarana. C. Pengembangan teknologi tepat guna, dan D. Rekayasa lingkungan. Dalam pelaksanaannya, intervensi kesehatan lingkungan harus mempertimbangkan tingkat risiko berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan. Pada prinsipnya, pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan dilakukan oleh pasien sendiri. Dalam hal cakupan intervensi kesehatan lingkungan menjadi luas, maka pelaksanaannya dilakukan bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat maupun swasta. Kita akan bahas secara bertahap. Komunikasi, informasi, dan edukasi serta penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti apa itu dilakukannya? Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlukan sehingga dapat mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. KIE dilaksanakan secara bertahap agar masyarakat umum mengenal lebih dulu, kemudian menjadi mengetahui. Setelah itu mau melakukan dengan pilihan atau opsi yang sudah disepakati bersama. Pelaksanaan penggerakkan atau pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kerja bersama atau gotong royong, melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk perangkat pemerintahan setempat, dan dilakukan secara berkala. Contoh, pemasangan dan atau penayangan media promosi kesehatan lingkungan pada pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat maupun fasilitas umum. Pelatihan masyarakat untuk 3M menutup, menguras, dan mengubur, pembuatan sarana sanitasi, dan sarana pengendalian vektor. Pemicuan, pendampingan, dan percontohan untuk menuju sanitasi total pada kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kemudian gerakan bersih desa. Selanjutnya kita akan bahas perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan dan pembangunan sarana diperlukan apabila pada hasil inspeksi kesehatan lingkungan menunjukkan adanya faktor risiko lingkungan, penyebab penyakit dan atau gangguan kesehatan pada lingkungan dan atau rumah pasien. Perbaikan dan pembangunan sarana dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum, sanitasi, sarana perumahan, sarana pembuangan air limbah dan sampah, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan dapat memberikan desain untuk perbaikan dan pembangunan sarana
sesuai dengan tingkat risiko dan standar atau persyaratan kesehatan lingkungan dengan mengutamakan material lokal. Contoh perbaikan dan pembangunan sarana adalah sebagai berikut. Pertama, penyediaan sarana cuci tangan dengan material bambu. Pembuatan saringan air sederhana. Pembuatan pasangan atau cincin pada leher sumur untuk mencegah kontaminasi air dan berkembang biaknya vektor. Kemudian pemasangan genteng kaca untuk pencahayaan ruangan. Pembuatan tangki septik, pembuatan ventilasi, plesteran semen pada lantai tanah, dan pembuatan sarana air bersih yang tertutup. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan teknologi tepat guna. Pengembangan teknologi tepat guna merupakan upaya alternatif untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit dan atau gangguan kesehatan. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada dan ketersediaan sumber daya setempat sesuai kearifan lokal. Pengembangan teknologi tepat guna secara umum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, memanfaatkan sumber daya yang ada, dibuat sesuai kebutuhan, bersifat efektif dan efisien, praktis dan mudah diterapkan atau dioperasionalkan. Pemeliharaannya mudah serta mudah dikembangkan. Contoh, pembuatan saringan pasir cepat atau lambat untuk mengurangi kekeruhan dan atau kandungan logam berat dalam air. Pembuatan kompos dari sampah organik. Pengolahan air limbah rumah tangga untuk ternak ikan. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan merupakan upaya mengubah media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit, baik yang bersifat fisik, biologi, maupun kimia, serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Contoh rekayasa lingkungan adalah menanam tanaman anti nyamuk dan anti tikus, pemeliharaan ikan kepala timah atau guppy, pemberian pupuk lavarsida pada tempat penampungan air yang tidak tertutup, pembuatan saluran air dari laguna ke laut agar ada peningkatan salinitas. Sobat Sehat, di video 157 ini kita telah membahas intervensi kesehatan lingkungan dalam pelayanan kesehatan lingkungan. Kita akan bertemu di video 158 untuk membahas pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.